Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Agung Enggal Nugroho. Saya adalah peserta Latsar Angkatan ke-16 tahun 2020 pada LAN KDOD Samarinda. Saya bertugas di Universitas Mula Warman, tepatnya di jurusan Agribisnis Fakultas Pertanian. Dan selama kurang lebih 6 minggu mulai akhir September sampai dengan saat ini di pertengahan bulan November, saya telah melaksanakan rangkaian kegiatan habitasi. Di dalam pelaksanaannya kurang lebih ada 4 kegiatan utama yang coba kami lakukan. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, dalam proses identifikasi kami terhadap isu masalah maupun kendala-kendala yang dihadapi oleh jurusan kami di agribisnis, terdapat salah satu isu penting yang kemudian kami angkat di dalam habituasi ini, yaitu mengenai rendahnya minat atau jumlah lulusan, berarti alumni, yang kemudian bekerja atau berwirausaha di bidang agribisnis. Baik Bapak Ibu sekalian, saat ini sebagaimana Bapak Ibu bisa lihat, saya berada di salah satu kebun milik petani hortikultura yang membudidayakan beberapa komoditas mulai dari sawi, kemudian kangkung, jagung, dan lain sebagainya. Nah, kami menjadikan lokasi ini sebagai latar bukan tanpa alasan, tapi sebagai penguatan bahwa salah satu yang menjadi poin kami sebagaimana kami sampaikan sebelumnya adalah mengenai rendahnya minat lulusan untuk berwirausaha. Ada 4 kegiatan utama Bapak Ibu sekalian yang kami coba laksanakan di dalam aktualisasi kami, yaitu yang pertama ada sosialisasi kurikulum dan seminar motivasi, kemudian ada focus group discussion untuk membahas atau mengevaluasi kurikulum, kemudian ada pembentukan komunitas, dan yang terakhir ada pembuatan channel YouTube jurusan beserta konten videonya. Kegiatan pertama dari aktualisasi kami adalah melaksanakan sosialisasi kurikulum dan seminar motivasi. Dalam pelaksanaan kegiatan ini ada 5 tahapan, mulai dari diskusi di awal, kemudian dilanjutkan dengan identifikasi koordinasi calon narasumber, kemudian menyusun kelengkapan acara dari sertifikat, daftar hadir, dan seterusnya. Kemudian pelaksanaan kegiatan pada tanggal 3 Oktober 2020 dan kemudian ada evaluasi serta pelaporan. Kegiatan sosialisasi kurikulum dan seminar motivasi ini dimaksudkan untuk memberikan pemahaman lebih kepada mahasiswa khususnya agar mereka bisa memahami mengenai mata kuliah yang ditawarkan di dalam jurusan, termasuk peminatan untuk memberikan ruang bagi mereka untuk mendalami keilmuan sesuai dengan minat mereka masing-masing. Kemudian dari kegiatan ini juga ada seminar motivasi yang dimaksudkan untuk memberi semangat kepada mahasiswa, khususnya untuk berwirausaha. Alumni dari Fakultas Pertanian khususnya jurusan agribisnis, dari dulu kalau ditanya itu yang ada realitanya itu adalah mereka itu siap menjadi profesi apa saja kecuali menjadi petani. Nah, ini ironi ya. Jadi orang lulusan agribisnis itu siap menjadi profesi yang lain tapi bukan profesi agribisnis. Di saat inilah sebenarnya nanti teman-teman akan mendapatkan sebenarnya saya ini menjadi sarjana yang cocoknya di mana. Nanti akan ketemu di sini ya. Ini adalah bisnis yang tidak pernah habis, tidak pernah surut. Yang lahir sebagai anak petani tidak membuat Hamzah merasa malu serta gengsi untuk terjun ke dunia pertanian, dan ia menilai bertani adalah pekerjaan yang sangat mulia. Tak hanya itu, pria berusia 24 tahun ini juga menolak untuk bekerja di perusahaan swasta, namun ia lebih memilih untuk menjadi petani muda. Pasalnya, dunia pertanian lebih mengasihkan dan menguntungkan. Jadi saya buktikan dulu dengan saya kerja sendiri. Hasil pertanian ini luar biasa. Saya bisa beli mobil dari pertanian, saya bisa ibaratnya
mewah lah hasilnya dari pertanian. Saya lihatkan sama mereka dan di situ mereka termotivasi, oh ternyata pertani ini luar biasa gitu. Nah, sedangkan mereka teman-teman yang gajinya sampai 9 juta, 10 juta kerja di perusahaan belum punya mobil. Saya yang cuma kerjanya pegang cangkul ke kebun sudah punya mobil, punya rumah segala macam gitu kan. Kegiatan yang kedua yaitu melaksanakan FGD, Focus Group Discussion, untuk evaluasi kurikulum program studi agribisnis. Ada 4 tahapan kegiatan. Pertama tentu diskusi dengan mentor dan pengelola jurusan, kemudian ada koordinasi dengan prodi dan fakultas, kemudian ada melaksanakan FGD, pelaksanaannya ini di tanggal 2 November 2020, kemudian menyusun notulensi, berita acara, dan laporan. Perlu kami sampaikan bahwa FGD ini dilakukan untuk mencari ruang-ruang peningkatan mutu. Jadi disadari bersama oleh semua pihak bahwa pasti dengan tuntutan perkembangan zaman, revolusi industri 4.0, apalagi ditambah dengan saat ini keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan merubah kurikulum gitu ya, mengupgrade menjadi kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Ini menjadi isu-isu penting yang kemudian berusaha untuk diakomodir di dalam FGD ini. Ya. Kalau saya boleh usul, namanya juga dari asosiasi, pasti otoritas Bapak ini usul dari saya. Jadi tingkat intelektual tetap jalan. Anak-anak kita itu harus mampu berpikir kritis, menerjemahkan isu-isu kehidupan sehari atau politik menjadi isu dengan scientific thinking, ya, yang berbasis analisis itu. Ya. Lanjut, urusan apa yang seperti yang kita butuhkan, memang yang saya pengalaman kami sebagai seorang HRD ya, atau di perkebunan budidaya kelapa sawit, yang terutama adalah mental. Saya hanya mempertegas saja Bu Mursida dan juga Bapak dan Ibu sekalian bahwa apa yang diharapkan oleh dunia industri atau dunia perkelapa sawitan kita, kalau memang ini menjadi juga bagian yang menjadi perhatian utama dari Fakultas Pertanian Unmul, adalah kekhususan terhadap mata kuliah perkelapa sawitan. Karena saran dan pendapat, yang pertama saya sangat setuju nih Bu dengan yang disampaikan Pak Profesor Bustami tadi, bahwa pada saat sekarang memang diarahkan ke pertanian inovatif ini yang bisa menarik petani milenial. Memang alumni kita yang baru lulus itu, ketika kita wawancara, giliran kita tanya ada masukan, ada pertanyaan, dia tanya ada sinyal enggak di sana Pak, di lapangan. Selanjutnya ada kegiatan pembentukan komunitas wirausaha. Tadi untuk mendukung jiwa wirausaha mahasiswa tentu dibutuhkan komunitas yang memberikan iklim yang baik, kemudian memberikan semangat yang sama untuk sama-sama belajar berwirausaha, membangun usaha, dan seterusnya. Ada 5 tahapan dalam pelaksanaan kegiatan ini, mulai dari diskusi dengan mentor dan pengelola jurusan, kemudian berkoordinasi lebih intens dengan jurusan dan himpunan mahasiswa ya, karena ini terkait sekali dengan mahasiswa. Kemudian ada melaksanakan pembentukannya. Setelah dibentuk, disepakati struktur, nama, kemudian visi misinya, kemudian dibuatlah berita acara, termasuk kami juga mendampingi dalam finalisasi draft visi misi yang dilaksanakan setelah pembentukan ini gitu ya. Setelah itu baru kemudian disusun laporan evaluasi. Nah, ini menjadi dasar kami untuk kemudian menyampaikan kepada jurusan terkait dengan perkembangan pembentukan komunitas ini, dan alhamdulillah dari jurusan juga langsung menindaklanjuti untuk diajukan SK kepada dekan atau ke fakultas. Tiga agenda utama, nanti kemudian yang ketiga itu kita turunkan. Oke, berarti ada yang golput ini ya, ada yang golongan netral nih.
Oke, saya tawarkan dulu dari skema yang ada. Kita butuh ketua, sekretaris, dan bendahara. Ini tadi ketua, kalau secara quorum terpilih Mas Wahyu. Pertama, Mas Wahyu bersedia untuk jadi ketua? Insya Allah bersedia, Pak. Baik, berarti clear. Ketua kita sudah punya untuk komunitas ini nanti Mas Wahyu. Sekretaris, apakah berdasarkan suara terbanyak tadi diurutkan atau kita pilih lagi? Pilih lagi aja, Pak. Oke, pilih lagi. Sekarang silahkan kita masuk ke nama sekretaris. Sekretaris silahkan nama-namanya dicat di kolom. Selanjutnya kegiatan kami yang keempat itu adalah membuat channel dan konten video YouTube jurusan agribisnis. Kita tahu bersama bahwa di zaman saat ini, di era saat milenial seperti saat ini, mahasiswa itu banyak sekali menghabiskan waktu di depan handphone ya, smartphone, bersosial media. Nah, untuk menyikapi hal itu maka perlu dibuat pembelajaran yang lebih interaktif, yang lebih mobile, yang lebih dinamis, salah satunya melalui YouTube ya, karena saya pikir ini sudah menjadi tontonan harian untuk mahasiswa ini. Ada 5 tahapan dalam pembentukan channel YouTube, mulai dari tentu diskusi ya, tidak lepas dari itu, selalu berdiskusi, koordinasi, kemudian identifikasi petani ya yang akan dijadikan objek, kemudian mengunjungi lokasi, ya, didatangi lokasinya, membuat video seperti ini, kemudian melakukan editing video, kemudian membuat channel YouTube, setelah baru dibuat channel YouTube dan kemudian diupload, kemudian di-share, disosialisasikan terkait dengan keberadaan konten YouTube ini, terakhir adalah menyusun laporan. Kita akan mengunjungi petani sukses yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara, tepatnya di Desa Teluk Dalam, Kecamatan Tenggarong Seberang. Satu lahan, jadi mulai dari tomat, kemudian ada timun, ada pare, ada terong, dan ada juga kebangkol. Nah ini menarik, bagaimana beliau mengkombinasikan beberapa komoditas untuk mengatasi beberapa masalah. Tengkulak itu bahasanya kalau ada harga yang jatuh satu gitu ya, di bel, Pak aku ada panen ini, sama apa? Pasti gitu tanyanya. Nah dulu waktu masih buka lahan, panen itu kan iseng-iseng, sambil nanam sayuran di sela-selanya sawit itu kan, kok lumayan. Gitu. Daripada gajiku di sawit, kok banyak yang nanam sayur. Nanam sayur. Nah. 6.000 pohon semua ini Pak ya? Mulai dari bawah itu. Sekali panen paling banyak bisa dapat berapa tadi? Ya sekitar 7 pikulan kalau dipanen sekali. Sekali panen? Ya punya panen kelima lah. 7 pikul Pak ya? 7 pikul dapat. Harga 5.000 kalau di pasar. 5.000. Selanjutnya ada role model kami di dalam pelaksanaan aktualisasi ini. Role model kami tidak lain dan tidak bukan adalah mentor kami sendiri, Bapak Dr. Haji Ahmad Zaini, SPMSI. Beliau menjadi salah satu role model kami di perguruan tinggi ini, di Unmul, khususnya di Fakultas Pertanian jurusan Agribisnis, karena beliau adalah salah satu dosen yang sangat aktif sekali dalam menulis karya ilmiah, baik buku maupun jurnal terindeks Sinta maupun Scopus. Kemudian beliau juga aktif dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Jadi beliau banyak sekali hasil risetnya yang berkontribusi terhadap pembangunan daerah. Kemudian beliau juga adalah sosok yang sangat menginspirasi. Jadi sebelum kami dimentoring oleh beliau dalam latsar ini, kami juga sudah pernah bertemu dengan beliau dan diajak beliau untuk selalu menginspirasi, memotivasi untuk menjadi dosen yang produktif. Bapak Ibu sekalian, demikian rangkaian kegiatan kami selama melaksanakan program habituasi di unit kerja kami, program studi agribisnis, Fakultas Pertanian Universitas Mula Warman. Semoga apa yang kami laksanakan dapat memberikan manfaat bagi diri kami pribadi dalam pembelajaran nilai-nilai dasar aparatur sipil negara dan juga dapat berkontribusi dalam pembangunan dan perbaikan program studi kami. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.